Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijrah. Tahun Hijriah adalah tahun kalender Islam yang didasarkan atas peredaran bulan atau Komariah dengan jumlah hari setiap bulan yaitu 30 dan 29 hari secara berselang-seling. Tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Tahun Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun pertama dan ditetapkan sebagai kalender Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tahun Hijriah disebut pula tahun Komariah. Secara umum di Indonesia menggunakan tahun Masehi, yaitu tahun yang didasarkan atas peredaran matahari. Tahun ini disebut juga tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah atau tahun Masehi dimulai dari bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Lantas ada apakah peristiwa di tahun pertama Hijriah? Peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di tahun pertama Hijriah ini adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. Masjid ini dinamakan Masjid Nabawi. Dalam mendirikan masjid ini, Rasulullah ikut bekerja untuk menggairahkan kerja kaum muslimin. Kiblat dari masjid ini adalah di sisi utara menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu itu belum ada perintah kiblat menghadap ke Baitullah atau Ka'bah. 2. Disyariatkannya adzan. Adzan adalah untuk memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Dikumandangkannya atau disyariatkannya adzan dalam Islam adalah pada tahun pertama Hijriah. Sebagai tukang adzan, Rasulullah pada waktu itu adalah sahabat Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. 3. Kaum Yahudi Madinah memusuhi kaum muslimin. Awal mulanya terjadinya permusuhan kaum Yahudi Madinah kepada kaum muslimin ialah ketika orang-orang Yahudi mengetahui perkembangan agama Islam di Madinah. Lalu mereka menampakkan permusuhan. Mereka beriri hati kepada kaum muslimin. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalang-halangi orang-orang masuk Islam. Padahal sebelumnya orang-orang Arab Madinah mengabarkan bahwa akan datangnya seorang nabi telah dekat waktunya. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka pemimpin mereka sama congkak dan sombong karena mereka tidak menyukai kalau nabi yang diangkat itu dari orang Arab. Perbuatan orang-orang Arab Madinah atau orang Yahudi yang di Madinah itu dibantu oleh orang-orang munafik Madinah yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sikap dan tindakan kaum Yahudi Madinah itu tercium
dan terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengadakan perjanjian dengan mereka, yaitu orang Yahudi Madinah dan orang-orang munafik. Dalam perjanjian itu, mereka sepakat bahwa mereka tidak akan menyakiti Rasulullah SAW, dan beliau Nabi Muhammad SAW tidak akan memerangi mereka dan mengganggu agama mereka. Adapun orang-orang munafik pada lahirnya saja menerima perjanjian itu, tetapi batin mereka menolaknya. Orang-orang munafik itu sama bersiasat dan menyelundup dalam tubuh orang-orang Islam. Tetapi Allah menjaga Nabi Muhammad SAW atas kejahatan mereka, dan Allah membuka rahasia-rahasia mereka atau kedok mereka dan tipu muslihat mereka. Allah senantiasa mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap tipu muslihat kaum munafik. Kejadian ini telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 101. Peristiwa yang keempat, yaitu diizinkan perang dalam Islam. Dalam tahun pertama Hijriah, Allah memerintahkan perang kepada kaum muslimin untuk memerangi siapa saja yang memusuhi Nabi dan yang menentang Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran. Maka dalam tahun itu pula Rasulullah SAW menyiapkan pasukan perang. Pasukan perang ini dipimpin oleh paman Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad SAW sendiri, untuk menyerbu kafilah orang Arab Quraisy yang membawa berbagai macam bahan makanan yang kembali dari negeri Syam. Perang ini disebut perang Sariyah, yaitu perang yang tidak diikuti Rasulullah SAW. Sedangkan perang yang diikuti Rasulullah SAW namanya perang Ghazwah. 5. Meninggalnya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un adalah saudara susuan Rasulullah SAW. Ia masuk Islam sudah lama dan ia berhijrah 2 kali, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dalam pemakamannya, Rasulullah memerintahkan untuk menyiram makamnya, dan di atas makamnya diletakkan sebuah batu. Dan Rasulullah berkata, "Aku tandai makam saudaraku, dan aku makamkan di sini keluarganya yang meninggal." Selain Utsman bin Maz'un, juga ada yang meninggal, yaitu As'ad bin Zurarah dan Al-Bara bin Ma'rur. Keduanya adalah anggota Aqabah yang pertama. Demikianlah sekilas peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijrah. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.